Hari ini, alhamdulillah, kita patut bersyukur karena kita termasuk golongan yang diberikan kekhususan, yang telah berada di makom khusus bersama ahli zikir, yaitu telah mendapatkan talqin zikir. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Bulan ini sudah memasuki bulan Sya'ban. Alhamdulillah, hari demi hari kita merasakan apa kehidupan di dunia, makna kehidupan di dunia, arti kehidupan di dunia, perjalanan kehidupan di dunia. Yang mana kita akan menuju kepada kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Allah telah memerintahkan agar kita melakukan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam keseharian pada umumnya, orang-orang masih melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di banyak kesempatan kita mendengarkan bahwa ibadah kepada Allah itu tidak perlu kita terlalu ngoyo. Semampunya saja. Alhamdulillah, berkat bimbingan Syekh Mursyid, guru rohani kita, Sultan Aulia fi hada zaman, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslur radhiyallahu an qadasawasirah. Kita telah dibimbing agar senantiasa untuk bisa jauh lebih maksimal mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, mengapa Allah memerintahkan agar kita berzikir yang sebanyak-banyaknya? Pada dasarnya kita semua sebagai manusia itu banyak lalai, banyak lupa. Hati khoflah kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, kita sering lupa kepada Allah. Karena kita sering terjebak, sering terkungkung dalam urusan-urusan duniawi.
duniawi yang kadang menyilaukan mata, menipu mata kita, menipu hati kita bahwa urusan duniawi itu sangat menggembirakan, menyenangkan, memancing nafsu kita untuk terus mengurusi urusan-urusan dunia. Andai kita tidak memiliki tuntunan dari Syekh Mursyid, niscaya kita akan tenggelam ke dalam tarikan hawa nafsu untuk kita terus mengurusi urusan-urusan dunia. Alhamdulillah, melalui talqin zikir, kita ditanamkan benih-benih zikir ke dalam jiwa kita, ke dalam kolbu kita, sehingga kita bisa istiqomah mengamalkan apa yang seharusnya diamalkan sebagai seorang hamba. Yaitu di sini kita diperintahkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, bulan ini memasuki bulan Sya'ban. Syekh Mursyid memaknai bulan Sya'ban ini terdiri dari 5 huruf. Huruf Sin, huruf Ain, Ba, Alif, dan huruf Nun. Berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu di bulan Sya'ban ini huruf keempat dimaknai oleh Syekh Mursyid adalah isbat, menetapkan atau mengkokohkan. Isbat yang dimaksud di sini adalah ketetapan suatu hukum itu menjadi tetap dengan ketetapan sesuatu yang lain. Contohnya seperti mengokohkan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah, melalui pena Allah yang dia mengajarkan manusia apa yang tak ia ketahui. Abah menyebutkan demikian. Pena Allah itu merupakan lidah orang yang arif kepada Allah, yang dia adalah ruh yang terpercaya, yang melalui Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya, yaitu malaikat Jibril di Gua Hiro. Dan orang yang arif kepada Allah tersebut mewajibkan kalimat thayyibah ini di tempat mana saja dan kepada siapa saja. Dan orang yang arif kepada Allah ini akan mentalkinkan mereka, baik secara jamaah maupun sendiri-sendiri. Oleh karena itu, apabila kalimat thayyibah tetap kepada pemiliknya, yaitu pada lisannya, kedua bibirnya, pada suara saat membacanya, setelah setiap sholat fardu, dan juga tetap kokoh saat diamnya. Insya Allah yang telah mendapatkan hak talqin dzikir, diamnya pun dalam kondisi kita tetap berzikir kepada Allah. Allah berfirman, "Fadkuruni azkurkum." Ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita sebagai
murid dari Syekh Mursyid sungguh beruntung telah mendapatkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat teragung. Sering saya mendengarkan, sering saya mendengarkan beberapa penceramah menyampaikan bahwa kita kemana-mana mencari sesuatu yang sangat berharga atau ilmu tingkat tinggi, tetapi kita tidak mendapatkannya. Sungguh bahwa la ilaha illallah adalah seperti ilmu pamungkas. Jadi la ilaha illallah adalah sebagai amalan pamungkas, ilmu pamungkas. Yang alhamdulillah telah kita dapatkan melalui wasilah talqin zikir. Sehingga bukan kalimat la ilaha illallah yang hanya dicomot semata-mata saja lalu diamalkan. Mendapatkan dari buku pengetahuan tentang la ilaha illallah lalu diamalkan. Mendapatkan dari internet pengetahuan tentang la ilaha illallah lalu diamalkan. Mendapatkan dari petuah orang lain, orang tua, kakek, buyut kita, lalu diamalkan. Bukan. Itu pun memang sebuah amal baik. Tetapi kalimat la ilaha illallah yang dimaksud di sini adalah kalimat yang ditanamkan oleh ahli silsilah Syekh Mursyid yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang telah ditanamkan itu kokoh dan tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlunya kita mendapatkan talqin dzikir, apalagi bagi muslimin wal muslimat yang belum tahu apa itu talqin dzikir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Abah mengartikan talkinkan kepada orang-orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Juga di situ juga disebutkan talkinkan kepada orang yang meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga talqin zikir itu tidak ada kalimat lainnya. Kalimat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Sumber daripada segala sumber kebaikan, kehidupan, dan sumber segala firman Allah, yaitu la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabitullah alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah berfirman yang artinya Allah mengokohkan iman orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa innaha la ya'mal absaru wala ta'mal
qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi buta adalah hati yang di dalam dada. Al-Hajj 46. Itulah pentingnya kita mendapatkan bimbingan talqin zikir, yang mana banyak sekali orang tajam mata dohirnya, jelas mata dohirnya, tapi buta mata hatinya. Insya Allah dengan wasilah zikrullah, hati kita akan tenang. Insya Allah dengan zikrullah, kehidupan kita di dunia dan di akhirat akan selamat. Dengan adanya zikrullah, kita akan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, dia termasuk golongan orang-orang yang telah belajar zikir. Kenapa masih ada yang melakukan hal yang tidak baik, hal yang buruk? Jawabannya adalah siapapun yang telah mendapatkan hak talqin zikirnya, tetapi amaliyah kebaikannya dia sangat masih jauh daripada sempurna ataupun baik, jawabannya adalah dia sebagai pengamal zikir belum mengamalkan zikir itu yang sebenar-benarnya. Masih sedikit. Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, orang munafik bukan berarti orang yang tidak pernah berzikir, tapi adalah orang yang berzikirnya itu sedikit. Itu sebagai bahan renungan kita dalam hikmat ilmiah pagi ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan dari Syekh Mursyid, kita pegang kokoh. Kita pegang kokoh, jangan mau kita melepaskannya. Karena betul, di zaman yang sekarang ini kita benar-benar harus memiliki pembimbing rohani yang kita telah merasakan setiap saat kita mendapatkan tuntunannya, bimbingannya, wejangannya, arahannya dalam segala aspek kehidupan kita. Carut marut berbagai macam kehidupan, berita yang berseliweran, yang mana kita susah untuk membedakan antara yang hak dan antara yang hoax. Karena masing-masing golongan saling mengecam kepada golongan yang lain yang tidak sepaham dengan golongannya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, tetaplah kita berpegang teguh pada apa yang telah diajarkan oleh Syekh Mursyid. Kalaupun kita belum bisa mengamalkan semuanya, minimal jangan pernah ditinggalkan semuanya. Dan kuncinya sebagai seorang murid, sebagai seorang murid, agar kita bisa terus mempertahankan amaliyah kita harus sering berkumpul dengan sesama ikhwan yang mengamalkan ajaran Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah ini, dan kita sebisa mungkin diusahakan sering
sohbah kepada Syekh Mursyid. Karena hikmah sohbah itu sangat luar biasa. Itu kita suka menyebutnya adalah sohbah kubro. Merupakan puncak dari sohbah. Kita nyebutnya adalah ittiba. Ikut atau taatnya seorang murid kepada Tuan Syekh dalam segala aspeknya. Jadi kita saat sohbah, kita pasti akan merasakan apa yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid itu jauh lebih mudah. Terima kasih. Apa yang bisa dapat saya sampaikan pagi ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.